Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan lagi untuk situasi maskulin ya. Insya Allah ini bisa resonate lagi dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jangan lupa jangan percaya tarot 100%, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Oke, kita lihat situasi maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Situasi maskulin ada the Hierophant, Nine of Pentacles. Oke. Ada the Hierophant, the Nine of Pentacles. Ya. Dan ada the Lovers, the Chariot, the Lovers. Okay. Two of Pentacles. Okay. The Hierophant, the Nine of Pentacles, Strange, the Hermit, the Chariot, and the Lovers. And the bottom of the decknya ada oh guys, ini maskulin bener-bener ya galauan ya, labil banget dah. Ya, labil. Dia sebenarnya situasi ini tuh pengen balik ke kamu. Ya. Tuh, dia coba untuk belajar menyembuhkan dirinya. Ya, tuh. Aku ngeliat. Dan dia coba untuk bisa sukseskan lagi karir dia dan juga percintaannya dia. Dia ingin sukseskan lagi spiritualnya dia, koneksinya inilah gitu ya. Tapi ini maskulin kehalang terus ya untuk sembuh. The bottom of the decknya ya, kehalang terus nih, karena selalu ada dua pilihan. Dan dia orangnya juga tidak suka kalau nanti ada pembalasan ya, kayak ya kamu selingkuhin dia kalau dia udah balik sama kamu. Ini yang ditakutin. Coba belajar menyembuhkan diri ya, mencoba untuk percaya diri, meraih impiannya lagi, terutama dalam karir dan juga percintaan ya dengan kamu. Tapi di sini memang ya dia lagi coba untuk mencari jati dirinya. Ya. Ada keinginan untuk kembali sama kamu ada, tapi dia harus bisa move on dulu. Ya, bisa mencintai dirinya dia sendiri dulu sebelum kembali ke kamu. Ya, jadi move on-nya itu bukan berarti dia dengan orang lain lagi gitu. Ya. Ini situasi yang harus dia hadapi. Tapi itu ada penghalang ya tadi ya. Ingat ya, ada penghalang ya. Two of Pentacles and the Two of Swords. Ada penghalang karena ada dua pilihan. Ini yang harus dia lawan. Dia lawan ya. Lawan. The Chariot and ini nih yang harus dia lawan. Karena dia mudah tergoda ya dengan fisik, seksual. Dan dia harus bisa melawan segala ujian dalam koneksi twin flames. Ya, kalau dia mau sukses lagi ya dia harus pikirkan dulu nih. Dia harus bisa komitmen pada dirinya, dia harus bisa sembuh, harus bisa menjadi dirinya dia sendiri tanpa harus menyakiti orang lain, tanpa harus menduakan, gitu ya. Kalau aku lihat. Jadi ya dia harus bisa mencintai dirinya dia sendiri dan melawan rasa nafsu tentang fisik, seksualitas. Tuh, dua mulu ya. Tuh yang keluar ya.
dari tadi choose sword mulu ya. Jadi memang dia selalu ada dua pilihan ketika dia mau sembuh, atau ketika dia sudah meraih sukses, dia ada dua pilihan terus. Tapi ketika dia tidak sukses, tidak ingin sembuh, selalu tidak ada pilihan lain, stuck. Dan itu membuat dia bosan, membuat dia capek sendiri. Situasi maskulin. Tuh ya, ingin kembali sama kamu, Four of Wands. Tapi dia harus bisa benahi koneksi ini dulu ya, terutama pada dirinya dia sendiri dan Tuhan. Kalau dia sudah bisa, dia akan dipertemukan ya, dipersatukan oleh kalian. Kapal, bagi aku uang dong sekarung. Yang Pak Karno ya, karung beras gitu ya guys. Kalau denger kapal zaman dulu ya. Situasi maskulin. Tuh, The Queen of Swords. Karena kamu sudah memutuskan ingin bebas, ingin single ya. Tuh, kamu nih feminim yang semangat untuk menerima kehidupan baru ya. Tuh ya. Feminim. Kamu yang lebih semangat, bahkan kamu yang mendapatkan hadiah terindah ya di sini. Four of Wands, Queen of Swords, Ace of Pentacles, Adjustment, Ace of Cups, and the Ace of Wands, the King of Wands. Dia mantau kamu. Ya. Maskulin merasa udah nggak dianggap sih dengan siapapun dia jalani ya. Padahal dia coba untuk mencari-cari terus nih pasangan hidup. Ya, dia stres, depresi karena dia sudah mencari kemana-mana tapi ya tidak dianggap ataupun merasa hampa ya. Makanya di sini dia ingin kembali sama kamu, ingin komunikasi lagi, tapi dia nggak tahu harus mulainya dari mana, bingung ya. Tuh, ada rasa takut karena dia sudah menduakan kamu, sudah jadikan kamu pilihan, bukan prioritas dalam hidupnya, bukan seseorang yang penting, sehingga kamu mementingkan dirimu sendiri sekarang, dan ini membuat dia stres ya, karena tidak ada lagi yang mikirin dia. Doakan dia tuh ya, tidak ada lagi. Dan kehidupannya dia menjadi mati rasa, hampa dalam hidupnya ya. Coba berkelana mencari pasangan yang lebih baik, bahkan yang terbaik ini sekarang udah nggak dirasakan nikmat ya. Satu sisi ya, karirnya dia sudah ending, atau dia udah nggak dipandang sama orang ya. Jadi walaupun dia bersikap arogan ataupun bersikap keras gitu ya, biar terlihat disegani orang, di sini malah orang udah nggak merasa dia patut dihargai, dia patut dihormati, dia patut dipuji-puji, udah nggak ya. Makanya di sini dia mencari cara gimana bisa komunikasi lagi sama kamu ya, dan bisa kembali lagi sama kamu. Justru kamu di sini yang mendapatkan kebahagiaan bangkit ya, karena kemarin kamu sudah banyak sekali hal untuk bisa membayar karma kamu ya, terutama ya kamu fokuskan, bebaskan diri, fokuskan, sukseskan lagi karir kamu jujurkan ingin single ya dengan maskulin. Dan di sini maskulin ingin perjuangkan kamu lagi nih, karena kamu
yang sudah bercerai ya akan bertemu orang baru. Dan ini sukses banget sih kalau aku lihat ya. Sukses banget. Kebahagiaannya terus banyak banget kebaikan di sini aku lihat untuk kamu ya, feminim ya. Maskulin di sini harus berani mencintai dirinya dia sendiri dulu. Jadi prosesnya gini, kamu sudah jalani ya kesendirian kamu nih. Ada yang sampai 9 tahun ya mencoba fokus pada diri. Pada akhirnya kamu sudah terbiasa hidup single gitu ya, terbiasa dengan karirmu, dan ada waktunya Tuhan ya memberikan hadiah buat kamu feminim. Dan di sini maskulin mulai belajar untuk mencintai dirinya dia sendiri, belajar untuk bisa mencari jati dirinya ya. Kalau dia ingin perbaiki lagi koneksi twin flames ini dia lakukan secara spiritual juga ya. Jadi kamu sudah memutuskan memulai kehidupan baru ya. Untuk orang yang sudah bercerai, kalau yang masih bersama, kamu coba untuk bisa bangkit dan fokuskan dalam karir dan juga spiritual dan ketulusan cinta kamu ya untuk dirimu sendiri. Di sini aku lihat kamu banyak belajar tentang koneksi twin flames dan soulmate, yang mana ini membangkitkan kamu bisa menghadapi segala ujian ya dengan bijaksana. Ini kartunya lebih ke feminim. Energi dianya ini lagi gini. Kok feminim bisa sih bangkit dengan kesendiriannya dan dia bisa no contact dengan gue, ini dia pikirkan. Terus dia bisa bahagia dengan keputusannya dia, karirnya juga oke ya. Ini dia hati-hati ya. Dia juga ingin kembali sama kamu nih dengan cara spiritualnya. Karena maskulin ketika sudah berhasil dengan rencananya dia ataupun petualangannya dia untuk menaklukkan kamu, dia akan cari orang lain lagi nih. Hanya untuk fisik ya, hanya untuk fisik. Ya, aku ngelihatnya maskulin ini situasinya memang dia mencari kebahagiaannya tuh untuk dirinya dia sendiri sih. Entah itu uang, harta, ya. Dan dia selalu kalau mencintai seseorang itu secara fisik tapi rahasia, tidak mau orang lain tuh tahu. Jadi ya dia beralasannya I'm single, I'm working hard gitu ya. I don't have boyfriend or girlfriend gitu. But in the behind scenes ya. Jadi di belakang layar tuh mereka ya bercinta. Ya, karena dia merasa memiliki keuangan yang oke, terus juga bisa membayar siapapun yang dia inginkan. Dia berpikirannya kan seperti itu. Untuk kepuasan nafsunya dia. Justru kamu di sini sudah memutuskan, I wanna focus with myself, special of my career, and you do that, ya, you do it, ya. You get the actions. Ya. Ini bagus banget. Ya. Kamu ngambil actionnya. Kamu berikan action kamu ke dia. Tindakan. Bukan hanya speak, ya. No. You not speak, but you tell the truth. You take the actions. Ten of Swords tuh. Ketika kamu memutuskan untuk move on, ketika kamu memutuskan untuk membayar karma kamu, belajar banyak ya dari perselingkuhan, pengkhianatan,
ya, dari luka hati kamu, bahkan trauma kamu. Kamu coba untuk kuat menerimanya dengan bijaksana, dan kamu bangkit kembali. Ini membuat dia terluka. Tuh, stres. Ini kebanyakan kalau aku lihat ya. Bisa dengan air sign, earth sign, water sign, fire sign juga ada. Maskulin. Ten of Swords, Eight of Swords, the Knight of Wands, Ten of Wands, and Seven of Cups, Six of Swords, Nine of Swords. Maskulin sulit ya untuk move on ya. Berat banget kayaknya. Ketika kamu sudah bangkit, Tuhan memberikan hadiah terindah buat kamu. Insya Allah di awal tahun ini ya, di akhir tahun ini juga dan awal tahun. Karena ada Ace of Cups-nya ada 3 loh guys. For you loh, feminim. This is for you loh, beneran loh. Energinya. This is masculine. Ya, on the top. Ya. Kamu juga stres sih, feminim. Kalau mikirin balik lagi sama dia. Ada rasa takut. Oh my god. 10 and 9 sword. Pengkhianatan. Ya. Trauma. Aku ngeliatnya di sini maskulin sulit mencapai impiannya lagi, sulit mencapai ataupun memiliki targetnya sesuai keinginan dia. Udah nggak mudah kayak dulu ya, agak susah ya. Aku ngeliatnya agak susah sih, nggak kayak dulu mudah banget, gampang gitu ya. Karena dia ngelihat kamu tuh sudah bisa memutuskan ya komunikasi ini ataupun drama ini, dan kamu sulit menerima dia kembali karena ya satu sisi masih dibayangi ya, cara kamu mempertahankan dia itu sangat sakit, capek, lelah gitu ya. Beban banget, tanggung jawab buat kamu pertahankan dia lagi gitu. Dan ini membuat kamu seperti mimpi buruk lagi kalau balik gitu. Walaupun cinta masih ada, iya, ada masih ya. Tapi kamu juga memakai logika sih kalau aku sekarang lihat ya. Karena kamu juga harus bisa menjujurkan untuk dirimu sendiri. Aku ngelihatnya maskulin di sini mau tidak mau dia menerima karmanya dia ya, dari pengkhianatan yang dia lakukan ke kamu. Dan dia stres mikirin tentang karirnya dia, tentang petualangannya dia, tentang penghasilannya dia. Ternyata tidaklah mudah lagi dia dapat seperti dulu, sehingga ini membuat dia merasa beban untuk meraih target hidupnya, dan juga merasa beban untuk bisa menggenggam rahasianya dia selama ini ya. Dan dia selalu bermimpi buruk tentang ya orang barunya ini, selalu berpindah-pindah, dan ini membuat dia stres. Dan dia juga berangan-angan bisa kembali lagi denganmu, tapi dengan perasaan bersalah. Dia selalu mimpi buruk hal itu ya.
Dan dia gelisah gimana caranya bisa reconciliation lagi dengan kamu. Aku ngelihatnya di sini dia coba untuk bisa tenang ya, tapi nggak bisa tenang. Tuh, nggak bisa tenang. Aku ngelihatnya, ya, karena kisah masa lalu ini dari kamu nih, ini akan terulang dan ini akan menyerang dia. Karena ada pembayaran karma yang harus dia bayar. Dan dia coba mencari cara kembali lagi dengan kamu. Tuh, dia masih mengingat tentang kamu. Masih memikirkan tentang kamu. Dan dia dengan orang baru ini bermasalah terus ya. Dia bingung masa depannya dengan orang baru. Karena tidak ada kejelasan dan penuh dengan drama. Karena yang diomonginnya adalah tentang kamu, masa lalu, ya, yang diungkit setiap mereka ada masalah. Sehingga ini mengenang kamu. Ya, mengenang kamu, dan ini membuat dia bersemangat ingin kembali lagi dengan kamu. Walaupun butuh waktu, ya, butuh waktu. Dia harus bisa membayar karmanya dia dulu. Dan di sini aku ngeliat ya, ini butuh perjuangan sih. Jadi kayak dulu kamu perjuangkan dia sampai kamu habis-habisan, ya. Ketika kamu fokus dalam pembenahan diri sendiri, sekarang Tuhan memberikan hadiah terindah buat kamu, feminim. Dan kamu takut kalau kembali lagi dengan dia akan terulang hal yang sama, ya. Di sini makanya kamu stres, mikirin juga gitu ya. Karena dia dengan orang baru ini bermasalah ya. Dan masa depannya juga nggak jelas. Aku ngelihatnya. Dan dia mencari cara untuk bisa kembali lagi sama kamu nanti. Ya. Hati-hati kembalinya ini ya, berbagi karma lagi. Karena dia tidak mau merasakan karma dia sendiri. Ini yang aku rasakan energinya. Kita lihat dengan oracle-nya ya. Serendipity. Ya, dia harus bisa menyembuhkan dirinya ya. Kalau dia mau sukses meraih impiannya ya, dia harus bisa move on dengan keadaannya dia, mengikuti jalurnya takdir yang dia buat sendiri pada akhirnya. Boundaries. Ya, kalau dia ingin mendapatkan kebahagiaan lagi yang berlimpah, ya dia harus bisa menjadi dirinya dia sendiri dulu. Tuh, si Valerie dia mau datang ke kamu, memberikan kebahagiaan lagi sama kamu. Aku ngelihatnya. Ya, karena dia merindukan intimidasinya sama kamu. Ya, tuh. Kangen dengan romantisnya kamu, rindu. Terus juga dia ingin memberikan apa yang dia punya ke kamu. Ya, sexual freedom. Dia kan orangnya memang suka menghayal ya. Jadi kalau dia punya sama kamu tuh dia ya pengennya yang fantasinya tinggi, terus bisa bebas lagi, tapi masih genggam kamu. Ya,
Passing masculine, please. Crisis. The oranges. Hurt. Home. Holly. Fair. And love. Look at this, guys. Love. And solace. Illness and wellness. Growth and mystery. Oke, kalau aku lihat dari kartunya ini, dia memang bermasalah ya. Bermasalahnya ya tentang lukanya dia di masa lalu sih, di masa kecil. Ketakutan ya, ketakutan dalam komitmen. Dan aku ngeliatnya memang kebahagiaannya dia itu adalah sebenarnya di rumah. Ya, yaitu tentang cinta ya sama kamu. Cuman memang dia orangnya takut akan komitmen ya. Aku lihat sih fair. Dan krisis itu ya orang yang bermasalah dalam ketakutan berumah tangga. Sehingga kebahagiaannya ini ya bermasalah terus. Karena ketika dia sudah mendapatkan kebahagiaan ya dari kamu, ya dia datang nih sifat takutnya. Yaitu tentang kebebasan. Dia takut nggak bebas lagi. Dan ini membuat dia ya illness. Jadi orang yang ingin lepas ya tentang cinta. Jadi kayak ya dia nggak mau dikengkang tentang cinta. Tapi kan kalau kita sudah punya pasangan, mau tidak mau kita harus mengikat ya cinta itu ya dengan cara yang baik gitu loh. Bukan berarti dilepaskan sebebas-bebasnya, enggak kan gitu. Kalau sudah terikat, kalau udah terikat kan kita punya tanggung jawab, punya komitmen, ya kan? Gitu. Udah nggak bisa bebas ketika dia lagi single gitu. Oke. Dan di sini banyak banget misteri dalam kehidupan dia untuk bisa mengembangkan tentang kebebasan cinta itu seperti apa sih baiknya gitu loh. Jadi ya permasalahannya adalah dari dirinya dia sendiri. Ya, dia ingin berumah tangga tapi dia nggak mau terikat, nggak mau komitmen lah ya, nggak mau terkengkang. Tapi ketika dia sendirian, dia ingin terikat, jadi labil. Ya, ketakutannya ini adalah tentang ya dari apa yang dia berikan, dia takut ya kebebasan dia akan terikat. Ya, ini orang memang labil. Krisisnya adalah tentang ketakutan dalam kebebasan. Jadi kalau dia kalau dia menikah, komitmen, otomatis dia berpikir ya ntar aku nggak bebas lagi. Tapi giliran dia bebas single, dia merindukan sosok seseorang untuk bisa mengingatkan dia, untuk bisa mencintai dia. Tapi ketika dia sudah dicintai dan mendapatkan kebahagiaan, sifat keserakahannya, sifat ketakutannya ini muncul. Oke? Takut tidak bebas lagi. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan. Channel aku, Lucky Tarot Mesen. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.